Saya Siti Fadila Supari, saat ini bersama-sama dengan Anda semua. Kali ini saya bersama dengan Dr. Kun Wardana. Selamat datang Pak Kun. Terima kasih. Pak Kun ini saya kenal pegiat di dalam nyamuk Wolbachia. Dia pengamat nyamuk yang sangat mumpuni dan dia punya data-data yang lengkap tentang pernyamukan di Indonesia maupun di internasional. Maka saya undang untuk berbincang-bincang dengan kami. Oke, Pak Kun, akhir-akhir ini ada pro kontra Wolbachia. Kemudian Menkes mengatakan bahwa selama 50 tahun Indonesia itu diserang nyamuk demam berdarah itu parah banget sampai sekarang. Itu benar apa enggak 50 tahun? Kok saya enggak merasa, maksudnya tidak ada KLB selama 5 tahun terakhir, tidak ada KLB selama 10 tahun terakhir, dan pada waktu saya menjadi menteri juga tidak seperti itu gitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih selama 50 tahun ini? Ya. Jadi selama 50 tahun ini ya, kalau kita lihat data, dan ini juga data dari Kementerian Kesehatan, kita melihat bahwa terjadinya penurunan yang cukup drastis ya, kalau kita lihat secara jangka panjang ya, bahwa case fatality rate atau tingkat kematian akibat demam berdarah itu sangat kecil. Yang merah itu ya? Yang merah itu lebih kecil dari 1%, 0,8%, bahkan dan bisa menetap ya? Ya. Coba dari yang paling tinggi memang pada tahun 68 ya. Ya, betul. Dan itu menurun terus sampai sekarang. Ya. Kurang dari 1%. Betul. Jadi tidak betul kalau dalam 50 tahun demam berdarah itu menjadi gangguan yang signifikan. Ya. Tapi dia mengatakan incidence rate-nya memang naik turun. Ya. Berapapun incident rates yang ada, jumlah kasus yang ada, tapi tetap tingkat kematian itu selalu rendah. Di tahun 2022 tercatat 1014 kasus kematian dalam tempo 1 tahun ya. Dan ini kalau kita lihat dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia, ini relatif sangat kecil. Dan kalau dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan lain ya, misalnya permasalahan kecelakaan lalu lintas, kemudian pembunuhan atau bunuh diri, ataupun penyakit-penyakit lain seperti diabetes, kardiovaskuler, dan ini jauh di bawah, sangat kecil. Untuk yang incidence rate-nya, jadi jumlah kasusnya, kita juga melihat bahwa tahun 2022 itu sudah lebih kecil dari tahun 2021. Jadi juga terlihat ada tendensius penurunan. Jadi tidak benar dikatakan bahwa selama 50 tahun ini DBD ini menjadi tidak terkendali ya, tingkat kematiannya besar dan lain-lain. Semua data ini adalah juga data dari Kementerian Kesehatan. Bagaimana masyarakat harus menghadapi ini? Ya. Jadi masyarakat ini perlu diedukasi. Saya melihat banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang satu pihak saja. Jadi selalu memberikan pemberitaan yang bagus-bagus saja. Misalnya kalau kita mau beli suatu produk, misalnya kita mau beli motor, mobil, atau produk lain, pasti yang diberitahu itu adalah kebaikan dan keburukannya. Ya. Kalau misalnya ada pengguna atau calon pembeli yang hanya dikasih tahu kebaikannya saja, ini kan tidak fair. Ya. Dia juga harus tahu keburukannya. Nah, apa yang selalu disampaikan ini semuanya selalu baik-baik saja. Padahal kita sederhana saja, cek di Google, cek mengenai bahayanya Wolbachia, cek mengenai tingkat keberhasilan dari penyebaran nyamuk di negara lain. Nggak usah jauh-jauh. Di negara Singapura sudah disampaikan oleh Direktur Institut Lingkungan Hidup di sana bahwa penggunaan teknologi Wolbachia itu tidak efektif di dalam penurunan demam berdarah. Ya. Ini negara kita yang dekat dengan Singapura. Ya. Mereka sudah mengatakan ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena pada saat disebar tahun 2016, tahun 2020 ternyata itu adalah ada kasus DBD yang sangat tinggi sekali, paling tinggi. Belum pernah setinggi itu. Betul. Ya. Kemudian saat ini sudah ada 50 klaster aktif
ya, demam berdarah di sana, sehingga masyarakat khawatir, ya, dan juga sudah dilihat adanya dampak negatif terhadap ekologi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ada berita kutu busuk, ya, ini kan lagi diinvestigasi. Kenapa kok bisa tiba-tiba yang sebelumnya belum ada serangan kutu busuk, sekarang kutu busuknya itu naik, ya. Nah, ini kan kita harus lihat jangka panjang bagaimana dampaknya terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan, ya. Dan Singapura sudah menetapkan bahwa dia tidak mau menjadi kelinci percobaan lagi, negara yang diuji coba untuk Wolbachia. Dan banyak negara lain, ya, seperti Sri Lanka, ya, di tahun 2023 tingkat kenaikannya itu 2000% dari tahun 2022. Jadi nyamuk yang disebarkan di tahun 2018, ya, efek jangka panjangnya ini sangat fatal. Kenaikan DBD-nya naik 3 kali. Sekarang jumlah nyamuk menjadi tidak terkendali di Sri Lanka. Hal-hal seperti ini kan harusnya diinformasikan. Kemudian di Pulau Mawis di Hawaii, jumlah nyamuk yang saat ini ada juga menjadi tidak terkendali, ya. Dan ada hal yang sangat penting, begitu kita sebar nyamuk, kita tidak bisa reverse lagi, kita tidak bisa kembali lagi. Karena apa? Karena kita tidak bisa nyuruh nyamuk, kamu jangan ke tempat ini ya, nyamuk kamu jangan gigit saya, atau dikasih tulisan nyamuk tidak boleh masuk ke rumah gua, gitu, nggak bisa. Betul, ya. Betul. Sehingga karena aktivitas nyamuk kita tidak bisa pengaruhi, ya, ini yang menjadi tidak terkendali. Dia bisa menggigit serangga lain, dia bisa mengkontaminasi ekosistem yang ada, ya. Begitu semua disebar, ratusan juta nyamuk, ini yang membuat kita khawatir. Khawatirnya apa? Kalau terjadi apa-apa, kita tidak bisa mengembalikan semuanya ke keadaan awal. Maka dari itu, ada satu tempat untuk mengembalikan ini harus dibakar semuanya. Karena tidak ada jalan lain. Semuanya sudah terkontaminasi, sehingga kita tidak bisa kembali lagi. Kayak di Maui itu ya, dibakar semua. Dibakar semuanya. Dan saya bisa jelaskan berbagai contoh yang lain di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama. Ya. Jadi apalagi yang harus diwaspadai, itu yang masyarakat yang harus tahu. Ya, jadi masyarakat harus diedukasi juga. Ya. Yang pertama tadi resiko, kemudian penanganannya. Ya, coba bayangkan, misalnya salah satu contoh, penyebaran nyamuk ini dilakukan secara masif di perumahan. Ya. Otomatis mereka-mereka itu akan mendapatkan gigitan nyamuk tambahan. Ya. Ya, begitu. Katanya nyamuknya baik. Lah sebaik-baiknya nyamuk pasti akan nyari kita untuk digigit, toh ya. Betul. Karena katanya nyamuk tidak bisa hidup tanpa menggigit manusia. Jadi insting, ya. Misalnya manusia punya insting, nyamuk juga punya insting. Insting manusia kalau digigit nyamuk kan ditepok. Ya. Kalau insting nyamuk, ya, karena dia kan untuk survive dalam hidup dia. Untuk bisa bertahan hidup, dia perlu darah. Makanya instingnya adalah menggigit manusia. Ya. Karena itu, ya saya melihat apakah ada nyamuk baik, ya. Nggak usah itu, ya. Selain gigitan, ya. Sekarang kita ada nyamuk di kamar kita, ada 1, ada 2. Coba kita bisa tidur nggak? Ada 1 nyamuk, ada 2 nyamuk, ini ada ribuan nyamuk misalnya di dalam kamar kita. Pertanyaannya, kita bisa tidur nggak? Ya. Dan tadi itu belum kita melihat gigitannya, bahayanya dan lain-lain. Hanya hal yang sederhana saja ini sudah membuat kekhawatiran masyarakat, dan ini terjadi di Singapura. Dan di Singapura kekhawatiran masyarakat itu diterima oleh pemerintah. Pemerintah menanggapi. Kenapa di sini di Indonesia sudah terjadi banyak orang-orang yang sangat concern, orang-orang yang sangat khawatir, pemerintah seolah-olah tidak mendengar, ya, kekhawatiran masyarakat. Tapi mendengar kok itu yang di Bali nyatanya menunda. Ya pasti kalau dia juga berpikir emangnya gue mau digigit nyamuk gitu juga ya, sehingga mereka menunda. Kemudian
Gubernur DKI juga sedemikian rupa. Bahkan Pak Gubernur DKI itu menganjurkan seluruh sekolahan membersihkan sarang nyamuk. Betul. Tiap hari Jumat. Nah ini bagus sekali. Andai kan ada Wolbachia juga akan ikut terbersihkan. Betul. Nah itu ada juga pemerintah yang concern. Tapi saya lihat wali kota Bandung diem-diem aja malah jadi bapak asuh nyamuk kali. Karena banyak nyamuk yang katanya masih disimpan di wali kota. Kemudian yang di Semarang saya nggak dengar kabar beritanya. Yang di Jogja, apalagi di Jogja nggak ada. Cuman di Kulon Progo ada 5 anak yang terkena Japanese encephalitis. Tapi dinkesnya pun, oh itu bukan ini dinkes ini dia pertama kali mengumumkan gejala-gejalanya begini. Dan yang satu meninggal, yang satunya sudah diperiksa positif, yang lainnya belum diperiksa. Tapi kemudian setelah ada rame-rame gitu, kemudian dia balik, katanya tidak ada, bukan Japanese encephalitis. Nanti kalau anak-anak itu lumpuh gimana? Betul. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah dinkes, dinkes jangan menyesatkan kalau memang itu Japanese encephalitis ya harus dirawat sebagai Japanese encephalitis. Saya kadang-kadang saya prihatin gitu loh. Masyarakat itu jadi pejabat itu jangan meremehkan nasib rakyatnya. Nah itu apapun Anda jadi pejabat dimanapun, tolong jangan remehkan nasib rakyatmu. Itu sebetulnya udah harusnya menjadi sumpah. Betul. Pejabat dimanapun juga, dinkes juga pejabat, apalagi menteri, apalagi dirjen, apalagi. Betul. Jadi sosialisasi dan transparansi ini penting sekali. Dan banyak yang nggak tahu bahwa asal muasal dari nyamuk ini ternyata bukan dari Indonesia. Asal muasal ini adalah asal muasal program ini juga bukan dari Indonesia. Bukan dari Indonesia. Kita mengimpor nyamuk dari Australia, dari Monash University. Apa yang kita lihat ya, kita sebetulnya sudah banyak nyamuk. Kenapa kita juga harus import nyamuk dari Australia? Ini ada suatu hal yang kita perlu waspadai. Kalau kita bawa flora dan fauna dari Indonesia ke Australia, kalau kita misalnya bawa telur nyamuk, telur satu aja. Iya, dari Indonesia ke Australia, kita bisa ditangkap, kita bisa dipenjara 5 tahun. Ini sekarang kita import nyamuk dari luar negeri ke Indonesia. Siapa yang memverifikasi bahwa telur nyamuk ini bersih dari segala virus atau parasit dan lain-lain? Kita belum ada mekanisme ini. Yang kita perlu juga pikirkan, ini juga menyangkut pertahanan dan ketahanan nasional. Karena dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Perang di Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina, ini kita juga kan perlu mengedepankan kehati-hatian tadi, resiko tadi. Apakah Kementerian Pertahanan dilibatkan pada saat mengimpor nyamuk ini? Ini kan juga tadi kehati-hatian itu penting. Transparansi ini ini menjadi suatu hal yang signifikan bagi masyarakat. Jadi masyarakat tahu duduk permasalahannya. Kalau misalnya terjadi apa-apa saat ini, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Apakah Kementerian Kesehatan ataukah para peneliti yang melakukan penelitian? Karena penelitian ini berbeda dengan implementasi. Di dalam penyebaran di kota-kota lain, ini juga harus ada yang namanya metode resistensi skala nasional. Kalau kita mau menyebarkan di Jakarta, kita tidak bisa langsung misalnya menggunakan data-data yang ada di Yogyakarta. Kenapa kita tidak melakukan juga penelitian di Jakarta? Dalam arti pertanyaannya kan, apakah nyamuk di sana sama dengan nyamuk di Jakarta? Apakah kondisi geografis yang ada di Yogyakarta sama dengan yang di Jakarta? Apakah juga manusianya suhu-suhunya udah berbeda, humidity-nya juga mungkin berbeda. Memang. Jadi harus ada risk assessment di berbagai kota-kota yang disebar. Jadi jangan hanya menggunakan data-data yang hanya di satu tempat. Tadi
kembali lagi sosialisasi dan transparansi. Ya. Sekarang saya ingin tahu juga apa sih bahayanya Wolbachia? Kita sudah lihat sebetulnya itu sangat mudah kita bisa dapatkan data-data yang ada di luar negeri pada saat Wolbachia ini diterapkan. Yang berbahaya itu kalau Wolbachia fights back. Kalau misalnya banyak nyamuk berWolbachia, ini otomatis ada nyamuk-nyamuk lain yang akan naik. Salah satunya itu adalah nyamuk Culex. Ya. Dan Culex ini adalah perantara penyakit radang otak. Radang Japanese otak. Japanese encephalitis. Ini kan juga kita harus perhatikan, ya, kenaikan ini. Ya. Apakah ini adalah relasinya dengan penyebaran nyamuk ini? Kita kan harus teliti. Ya. Makanya ini harus ada evaluasi resiko jangka panjang. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam melakukan injeksi Wolbachia ke dalam tubuh nyamuk, ini kan nggak selalu 100% berhasil. Ya. Di dalam kehidupan pasti ada error, pasti ada kesalahan. Ya. Sangat bervariasi. Kalau kesalahan ini menyebabkan mutasi-mutasi berikutnya yang seperti yang sekarang sudah ditemukan di Australia, di Italia, di Texas, di Florida, dan tempat-tempat lainnya, ya, ini kan sangat berbahaya. Misalnya, mereka sudah mengetahui bahwa Wolbachia ini ujung-ujungnya bisa membuat kaki gajah, bisa membuat kebutaan. Kita semua ada linknya. Ya. Dan awal-awalnya juga sama dari penyebaran nyamuk berWolbachia. Jadi error yang terjadi kan ini manusia yang bikin error yang terjadi. Betul. Sekarang tidak bisa dilihat sekarang, tapi dilihatnya nanti pada jangka panjang buat 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Betul. Nah, nampaknya juga hal-hal seperti ini mestinya dikomunikasikan dengan masyarakat. Betul. Jadi jangan asal begitu disebarin. Yang tahu cuman ibu asuh nyamuk. Ya, ibu asuh nyamuk kan dapat duit. Tapi Anda harus tahu bahwa yang Anda bawa itu bisa berbahaya. Bisa berbahaya, bisa tidak. Nah, itu mesti Anda pertimbangkan. Bagaimana mereka kan menunjuk ibu asuh nyamuk. Dan ibu asuh nyamuk itu kemudian naruh ember itu, kemudian nanti nyamuknya jadi hari keberapa dia tuangin lagi telur lagi. Aduh, saya sedih banget. Seharusnya ibu-ibu itu jadi jumantik, tapi malah menetaskan nyamuk. Padahal biasanya dia cari telur nyamuk dibersihin, cari jentik-jentik nyamuk dimusnahkan. Sekarang malah ngopeni jentik-jentik. Betul. Jadi ada suatu hal yang kontradiktif ya, Bu. Ya, itu dia. Yang tadinya kita memberantas sarang nyamuk, ya, yang sudah bersih dan lain-lain, sekarang begitu sudah bersih, sekarang mau disebarkan gitu. Ini ada satu hal yang kontradiktif satu sama lain. Padahal usaha untuk pembersihan ini kan sumber dayanya juga banyak. Sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Sehingga effort yang cukup banyak itu membuat menjadi sia-sia dengan pemerintah melakukan penyebaran nyamuk ini. Para pemirsa sekalian, saya kira sudah panjang lebar kita bercerita tentang nyamuk Wolbachia. Jadi Anda sekarang mudah-mudahan ngerti persis apakah Anda mau disebarin ataukah Anda menolak. Dan apa yang harus Anda kerjakan? Jangan pernah lupa dengan PSN, pembersihan sarang nyamuk, tiap hari Jumat. Itu jangan lupa. Mudah-mudahan dengan demikian Anda semua mengerti. Dan mudah-mudahan pemerintah juga bisa mengerti bahwa program ini bukan sebetulnya baru uji coba, bukan program pengendalian demam berdarah, sama sekali bukan, tapi baru uji coba atau pilot project. SK-nya Menteri 1341 tahun 2022. Nah, itu bisa dibaca. Pilot project yang dipilih adalah Semarang, Jakarta Barat, Bandung, kemudian Bontang, Kupang, dan Bontang. Itu aja 5 itu. Dan itu pun kalau bisa, mudah-mudahan pemerintah bisa mengerti. Kalau masyarakat menolak, saya kira cukup sekian. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib.
Godi.